Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Sebagian orang meragukan ajaran gereja yang satu ini dengan mengatakan bahwa ajaran ini tidak ditemukan di dalam kitab suci. Namun sebagai orang Katolik, tentu kita yakin bahwa para pemimpin gereja tidak asal merumuskan dan mengajarkan paham tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu melalui berbagai pertimbangan dan pendasaran. Tetapi yang pasti, gereja yakin bahwa Bunda Maria bebas dari noda dosa dan tetap perawan. Dan Bunda Maria juga mempunyai peran yang istimewa di dalam kehidupan menggereja, di dalam perjalanan hidup Yesus putranya. Dan dari hari raya itu kita bisa melihat istilahnya Bunda Maria diangkat ke surga. Bukan Bunda Maria naik ke surga seperti Yesus putranya. Artinya apa? Bahwa Bunda Maria diangkat bukan dengan kekuatan sendiri, tapi diangkat karena kuasa Allah. Dan tentu ini sebagai suatu penghargaan akan peran yang sangat istimewa dari Bunda Maria itu. Dan bagi kita semua, kita diingatkan dalam doa aku percaya. Percaya akan kebangkitan badan, akan kehidupan kekal. Maka hari raya pada kesempatan ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita akan pengharapan kebangkitan badan di akhir zaman itu. Dan Bunda Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Maka tidak aneh kalau seorang santo, yakni Santo Yohanes Damascenus, mengatakan sudah selayaknya bahwa Bunda Allah menikmati keistimewaan putra dan dihormati oleh seluruh ciptaan sebagai ibu dan hamba Allah. Dan suasana itu digambarkan di dalam kitab Wahyu dengan kalimat demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita diingatkan akan panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus. Di sana Rasul Paulus mengatakan demikian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita semua adalah milik Kristus, dan tiba saatnya nanti bahwa kita pun juga boleh merasakan hal yang sama, tapi tentu memerlukan perjuangan dari kita. Apa yang perlu kita lakukan di sana? Pada hari raya ini kita diingatkan akan teladan kehidupan, teladan keutamaan dari Bunda Maria. Mari kita melihat beberapa di antaranya, tentu untuk kita refleksikan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Pertama, kita mulai dengan kalimat yang sangat terkenal dari Bunda Maria ketika menerima panggilan Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan kalimat yang mudah untuk diucapkan. Ini artinya mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan di atas rencana dan kehendak pribadi. Dan tentu ini juga membawa risiko dalam kehidupan Bunda Maria. Kita mengenal apa yang disebut dengan Sabta Duka Perawan Maria atau 7 kedukaan Bunda Maria. Konsekuensi dari kalimat tadi ternyata juga membawa kedukaan dalam kehidupan Bunda Maria.
Namun Bunda Maria menempuh dan menjalani semuanya itu dengan penuh ketabahan hati. Itu juga keutamaan yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria. Berikutnya kita juga melihat melalui kehidupan Bunda Maria yang senantiasa menghadirkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, membawa peneguhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat beberapa contoh di antaranya. Perjumpaan Bunda Maria dengan Elizabeth. Berjumpa saja sudah membuat anak yang di dalam rahim Elizabeth, Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Demikian pula perjumpaan Bunda Maria sesudah melahirkan Yesus putranya dengan para gembala maupun juga orang-orang Majus, menghadirkan Tuhan, membawa kegembiraan. Tidak lupa juga ketika terjadi peristiwa mukjizat pertama kalinya, yakni di Kana. Kehadiran Bunda Maria membuat Yesus turun tangan, dan akhirnya yang empunya pesta tidak harus menanggung malu karena kehabisan anggur di sana. Dan yang juga bisa kita lihat, sekitar penyaliban Tuhan Yesus, Bunda Maria hadir di sana. Pada waktu peristiwa Pentakosta, Bunda Maria pun juga bersama dengan para rasul untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Itulah peran dan keterlibatan Bunda Maria. Dan tidak lupa juga kesederhanaan, kerendahan hati Bunda Maria juga sangat nampak kalau kita menyimak dari perjumpaan Bunda Maria dengan Elizabeth. Pujian yang disampaikan Elizabeth kepada Bunda Maria membuat Bunda Maria tidak besar kepala, tapi ia mengembalikan pujian itu kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya, yang kita kenal dengan Kidung Maria. Di dalam Injil Lukas, di sana pujian itu sebagian kalimatnya berbunyi demikian: jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Itulah sebagian tanda kerendahan hati dari Bunda Maria. Dan pastilah juga Bunda Maria terbukti menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh setia dan taat. Ia menjalani peran yang sangat istimewa dalam kehidupan Tuhan Yesus, dari sejak kelahiran, selama hidupnya, sampai dengan wafat dan kebangkitan. Bunda Maria sangat terlibat di sana. Oleh karena itu, mari tidak henti-hentinya kita pun juga berdoa, Bunda Maria yang tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Semoga dengan doa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita, akhirnya kita pun juga boleh menikmati kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu. Tuhan memberkati kita.